best of me now, best of me. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat beraktivitas untuk sahabat-sahabat SBC. Semua kita dalam keadaan sehat, selalu dilimpahkan rezeki dan dimudahkan segala urusannya. Amin ya robbal alamin. Oke, kita lanjutkan pembahasan yang kemarin. Kemarin kan kita sudah bahas tentang candlestick bearish ya. Sekarang kita lanjut ke candlestick bullish. Oke, jadi sebelum itu saya akan mengingatkan kembali sedikit tentang sumbu tekanan dorongan. Jadi bentuknya seperti ini ya. Nah, oke. Aku gambarkan dulu. Jadi bisa disimak baik-baik ya. Ini dorongan nomor 2 dan ini dorongan nomor 3. Nah, jadi yang pertama ini adalah tekanan. Yang kedua dorongan, yang ketiga dorongan kuat. Nah, jadi jika sahabat-sahabat SBC menemukan candlestick dengan dorongan seperti ini, dorongan 2, itu adalah kategori lemah ya. Ingat, kategori lemah. Nah, sedangkan ini dia adalah kategori yang sangat kuat. Nah, ini dia pun lumayan kuat. Nah, jadi hukum untuk price action ya dalam sumbu. Nah, jadi kita bahas tekanan ya. Tekanan pada price action di candlestick bullish. Misal ini bullish ya, candlesticknya. Jadi tekanan pada price action di candlestick bullish adalah reversal dari arah tekanannya. Misalkan seperti ini ya. Nah, jadi ini itu adalah reversal. Nah, dia itu kan dari atas ke bawah menekan. Nah, karena reversal dia ke atas posisinya ya. Jadi seperti itu. Nah, terus sumbu bawah ini harus melebihi dari body ya. Sumbu bawah. Jadi biar kita katakan sumbu 1. Nah, jadi hukum dorongan kepada sumbu 1 atau sumbu nomor 3 ya. Sumbu nomor 3, hukum dorongan pada candlestick bullish adalah penerusan dari arah dorongannya. Maka candlestick ini dia katakan dorong ke atas, dan ini reversal ya, menekan reversal dia ke atas, yang sumbu atas ya dia ke atas. Nah, body bullish ya. Ini kita kategorikan kuat karena apa? Bodinya sudah persegi 4. Jadi kalau body persegi 4 itu adalah induk candlestick ya. Jadi arah ini adalah arahnya naik. Nah, jadi seperti itu ya posisinya. Jadi candlestick ini adalah naik. Oke. Jadi aku akan gambarkan dan akan jelaskan sedikit ya. Nah, jadi dari mulai candlestick yang kecil lemah seperti ini, agak besar dia juga lemah. Nah, ini juga agak lemah. Pokoknya kalau udah persegi dia kuat ya. Udahlah, seperti ini dulu ya. Nah, jadi aku kategorikan seperti ini. Kita bahas sumbu tekanan dulu ya. Jadi aku akan ulas kembali sedikit ya. Ingat dan perhatikan dan simak baik-baik ya. Nah, jadi candlestick ya dikatakan kuat itu kita perhatikan dari yang pertama body. Nah, body itu adalah apa? Body itu adalah kekuatan harga ya. Kekuatan sebuah harga terdapat di body.
bearish maupun bullish. Nah, sedangkan untuk arah harga ada di ada di sumbu terpendeknya. Nah kan, itu untuk arah harganya. Sedangkan sumbu terpanjang itu adalah pendukung. Pendukung maksudnya pendukung itu, jadi kalau sumbu panjangnya itu lemah, berarti dia juga nggak mendukung gitu untuk ke atas. Nah, misal seperti ini. Jadi kan aku udah jelaskan ya kemarin. Jadi kategori tekanan itu harus seperempat body, kurang dari seperempat body itu kita bisa masuk kategori tekanan. Nah, sedangkan kalau udah lebih dari seperempat body, kita itu udah masuk kategori dorongan. Oke. Nah, misalkan seperti ini. Ini yang bawah kita gambarkan sumbu 3 semua ya. Sedangkan yang atas dia sumbu 1. Nah, jadi kita ukur ya kan. Kita ukur dari mana? Kita ukur dari body. Oke. Nah, sumbu panjang mendorong ke atas. Ya. Sumbu pendek menekan ke bawah reversal, berarti dia ke atas. Body kecil, dia itu tidak mendukung untuk ke atas. Makanya candlestick ini untuk arah ke atas, tapi terindikasi penurunan. Makanya candlestick ini yang pertama kita katakan candlestick penurunan. Nah, yang pertama. Yang kedua pun sama penjelasannya. Jadi sumbu yang di bawah dia mendorong ke atas. Sumbu atas reversal dari arah tekanannya, maka dia juga ke atas. Nah, untuk body ini kurang kuat untuk membawa harganya jadi habis ya. Jadi harganya ini kecil, jadi harganya ya intinya kurang kuat lah untuk dia membawa ke atas itu. Nah, makanya candlestick ini kita katakan masih penurunan, terindikasi ya, tergantung si pendukung. Nah, jadi seperti itu. Nah, untuk candlestick ketiga, oke, di sini dia dorongan ke atas, di sini ke atas, ini udah termasuk induk candlestick ya. Nah, makanya di sini juga dia masih ada kekuatan untuk ke atas. Nah, kita pokoknya kalau yang persegi 4 itu adalah kekuatan untuk ke atas. Tapi kalau seperti ini masih ada indikasi penurunan, tergantung pendukungnya ya. Jadi seperti ini. Jadi 3 karakter candlestick ini kita katakan terindikasi penurunan ya. Nah, sedangkan candlestick keempat dan kelima kita katakan kuat untuk menjalankan kenaikan. Nah, jadi seperti ini ya. Dia kuat untuk menjalankan kenaikan. Nah, ini kita artikan ke sumbu tekanan. Oke. Sekarang kita lanjut ke sumbu dorongan ya. Oke. Kita ganti sumbunya menjadi sumbu dorongan. Jadi dorongan itu harus terlihat jelas ya sumbunya. Kalau enggak jelas, dia itu masih terbilang tekanan. Oke, kita lanjut ya. Nah, jadi seperti ini pembahasannya. Nah, dorongan kepada bullish adalah penerusan. Oke. Dorongan untuk bullish adalah penerusan. Sedangkan body adalah harga. Sedangkan untuk arah ya, untuk arah nih terdapat di sumbu yang paling pendek. Nah, jadi sumbu yang paling pendek kan posisinya di atas semua kan. Jadi kalau mau posisi di bawah tinggal dibalik aja ya. Gambarnya dibalik. Oke. Jadi seperti itu. Nah, posisi dorongan
Bullish adalah penerusan dari arah dorongannya. Nah, makanya sumbu ini mendorong ke bawah. Ya. Di sini dia ke bawah. Body body kecil, ya kan? Jadi candlestick ini lemah untuk turun. Terindikasi apa? Terindikasi kenaikan. Nah, makanya candlestick ini kita katakan kenaikan, ya. Satu, karena apa? Karena harganya udah habis. Yang kedua pun sama. Jadi ini tuh dorongan untuk arah nih. Pendukungnya adalah yang bawah. Nah, yang ini pendukungnya. Oke. Nah, terus untuk bodinya, nah bodinya ini lemah. Makanya kita di sini dia arahnya untuk arah ke bawah, tapi terindikasi kenaikan, ya. Terindikasi kenaikan candlestick ini. Kenapa terindikasi kenaikan? Karena bodinya kurang kuat. Nah, jadi seperti itu ya. Nah, untuk kategori candlestick ketiga sama. Dia, tapi ini ada dua kesimpulannya tergantung pendukung. Nah, untuk yang ke satu dan yang kedua ini kenaikan, ya. Sedangkan yang ketiga kita perlu pendukung. Di sini kan penurunan, ya. Tapi kita perlu pendukung. Nah, ini dia bodinya masih terbilang kecil gitu ya. Jadi yang ideal itu bodinya persegi 4. Nah, seperti ini nih. Intinya tahulah persegi 4 seperti apa ya. Jadi bodinya itu persegi 4. Nah, itu udah kita katakan masuk ke dalam induk candlestick. Nah, untuk ini candlestick ini yang dua, yang ini kita kategorikan yang satu ini masih ada kekuatan untuk turun, ya. Sedangkan yang ini udah lemah untuk turun, berarti dia terindikasi kenaikan. Nah, tapi untuk yang candle ketiga terindikasinya hanya sedikit untuk kenaikannya gitu ya. Nah, sedangkan candlestick keempat dan 5 ini adalah informasinya penurunan. Oke, karena apa? Jadi bodinya sudah ideal ya. Jadi kita masuk kategori body ideal itu dalam candlestick bullish dari persegi makin besar makin besar makin besar. Nah, ya. Jadi seperti itu tergantung si pendukung. Jadi untuk harga terdapat di body, untuk arah terdapat di sumbu yang pendek, untuk pendukung terdapat di sumbu yang panjang. Ingat itu ya kuncinya. Oke, kita lanjutkan. Untuk masalah sumbu satu ya, atau sumbu tunggal. Jadi seperti ini. Oke, kita anggap ini tekanan dulu ya. Oke, ini kita anggap sumbu tekanan ya. Jika tekanan, hukum tekanan pada bullish yang bersumbu tunggal adalah penerusan dari arah tekanannya ya. Nah, jadi candlestick ini adalah penerusan. Tekanannya kan dari bawah ke atas. Berarti candlestick ini informasinya ke atas, ke atas, ke atas, ke atas, ke atas. Tapi kita balik lagi. Kemana balik laginya? Harga. Harganya mendukung nggak ke atas? Nah, untuk dua yang ini, dia terindikasi penurunan. Nah, ya, terindikasi penurunan kuat, ya. Tapi untuk candlestick ini masih ada kekuatan untuk ke atas. Nah, ya. Nah, sedangkan untuk candlestick yang dua ini dia menginformasikan ke atas. Karena apa? Dari body kuat ya, sumbunya mendukung tekanan dari bawah ke atas ya. Jadi seperti itu
Ingat, disimak videonya baik-baik. Jangan di skip-skip. Oke. Nah, kita lanjutkan kepada sumbu dorongan. Ini sumbu tekanan ya, tinggal dibalik aja ya. Oke, sumbu dorongan. Nah, sedangkan sumbu dorongan bullish yang bersumbu satu atau tunggal adalah reversal dari arah dorongannya. Nah, jadi sumbu ini mendorong ke atas, dia reversal berarti turun. Mendorong ke atas, dia reversal berarti turun ya. Oke. Kita kategorikan dulu di sini penurunan. Oke. Tapi yang dua ini karena bodinya kecil, dia adalah menginformasikan kenaikan. Karena apa? Penurunan ini dia nggak ada harga. Jadi dia nggak ada harga ya. Nah, kalau yang candlestick ini, yang ini masih ada kekuatan sedikit untuk turun. Sedangkan kalau candlestick yang dua ini sudah habis. Berarti dia lebih kekuatan cenderung naik ya. Kalau yang seperti ini turun masih ada kekuatan nih. Tapi untuk yang dua ini kita kategorikan penurunan kuat ya. Ingat, penurunan kuat ya. Jadi kalau misalkan seperti ini nih kita gambarkan ya. Intinya harus pahami sumbu dorongan kalau melebihi 1/4 body. Nah, jika dia kurang dari 1/4 kita kategorikan tekanan ya. Atau pas nih bang 1/4 kita kategorikan tekanan. Karena apa? Karena dia masih seimbang ya. Pokoknya kalau udah melebihi 1/4, nah misal kita gambar nih body maupun bullish ataupun bearish ya. Nah 1/4 kan cuma segini nih. Kita gambar bagi dua dulu ya. Setengah. Nah ini setengah ya. Berarti 1/4 itu di mana? 1/4 kan di sini. Nah. Jadi jika sumbunya itu masih segini, nah kita tinggal ambil aja itu ada enggak 1/4 gitu. Kalau ada 1/4 berarti kita masuk kategori tekanan. Nah kan kalau udah lebih, ini kan udah lebih nih sedikit, berarti kita kategori dorongan. Nah ini kita garis aja tuh, lebih sedikit berarti kita kategorikan ini dorongan, cuma lemah. Nah, jika sumbunya segini, oke. Nah, segini kita kategorikan tekanan atau lebih panjang lagi sedikit. Nah, segini kita masih masuk tekanan. Karena apa? Kalau dorongan itu sudah melebihi 1/4, sudah segini. Nah, ini kan jelas gitu kan. Nah, jadi seperti itu kita masukkan kategori dorongan. Ingat ya. Dorongan. Jadi balik lagi. Jadi balik lagi ya. Untuk arah terdapat di sumbu terpendek. Untuk kekuatan terdapat di body. Nah, misal gini. Ya. Nah, ini untuk arah itu terdapat di sumbu yang ini untuk arah. Untuk kekuatan terdapat di body. Nah, untuk pendukungnya terdapat di sumbu yang paling panjang.
Nah, dia itu masuk kategori sumbu nomor 2 apa nomor 3. Nah, itu kategorinya ya. Kalau dia masuk kategori sumbu nomor 2 berarti dia lemah. Misalkan ini arahnya naik berarti naiknya lemah. Nah, untuk mengukurnya gimana, Bang? Itu dikatakan sumbu nomor 2 atau dikatakan sumbu nomor 1? Nomor 1, nomor 3. Jadi seperti ini ya. Nah, bisa kesimpulin. Kalau dia kurang dari body, nah ini maksudnya. Kurang dari body, panjangnya segini, masih besar body, kita kategorikan sumbu nomor 2. Ya kan? Karena apa? Kalau kita pindah nih, kita garis dulu ya. Aku kasih tarik garis di sini. Biar sahabat SBC paham. Nah, kita pindahin ke sini. Nah, ini kan kurang dari body kan? Berarti ini termasuk dorongan 2, berarti dorongan lemah. Nah, jadi seperti itu. Nah, kita balikan lagi ke sini. Nah, seperti itu intinya ya. Nah, sebelumnya saya mohon dukungannya untuk sahabat-sahabat SBC. Jika video saya ini membantu, bantu like, share, dan subscribe-nya ya. Dan jangan lupa bantu komen-komennya juga ya. Semoga video saya ini bisa bermanfaat gitu ya. Nah, jadi ambillah sisi positifnya. Oke, nah kita lanjut. Untuk dorongan yang kuat harus melebihi body segimana? Jadi seperti ini. Nah, ini adalah dorongan 1. Nah, kita kalau bingung kita ukur nih. Tuh, ya kan? Sudah melebihi body, makanya dorongan ini kita katakan dorongan kuat gitu ya. Nah, kalau dia bodinya seimbang tengah-tengah seperti ini. Nah, kita perlu pendukung. Pendukungnya di mana? Untuk arahnya itu, dia itu pendukungnya ada di belakangnya. Di sini dia ya. Misalkan ini candlenya bullish gitu ya, membawa informasi penurunan. Sedangkan ini yang sama panjang ini dia bearish. Nah, kita ikut arah kemana? Ikut arah itu ikut arah yang di belakang sini ya. Ikut arahnya yang di belakang sini, ingat. Bukan yang di depan sini. Kalau untuk doji, untuk arahnya konfirmasinya itu di depan sini ya untuk doji. Sedangkan untuk sumbu yang sama panjang ada di belakangnya. Oke? Tetap disimak, diperhatikan dengan baik. Jadi seperti itu ya. Oke, kita lanjutkan lagi ya. Nah, sedikit pembahasan. Jadi seperti ini ya. Nah, alangkah baiknya untuk sahabat-sahabat SBC ini, kalian itu bisa ngeriset sedikit-sedikit. Karena apa? Takutnya seperti ini. Nah, setelah saya bongkar-bongkar di channel saya ini, ya kan? Di channel saya ini takutnya apa? Algoritmanya itu dirubah. Algoritmanya dirubah sama siapa? Sama broker. Intinya broker itu gak ada yang mau rugi. Nah, makanya itu kita itu harus bisa riset sedikit-sedikit. Kalau kita nggak bisa riset, susah gitu ya. Jadi harus ingat untuk hasilnya itu posisinya di mana nih setelah kita mendapatkan informasi terus berapa konfirmasi. Nah, terus berapa terus baru kita open posisi. Baru kita menentukan hasil. Nah, jadi kita itu harus bisa riset sendiri. Riset ya. Untuk sahabat-sahabat SBC yang penting pelajari, pahami, betuli basic candlesticknya ya. Supaya kita itu tidak terjerumus. Oke, semoga video saya ini bisa bermanfaat untuk sahabat-sahabat SBC. Bantu like, share, dan subscribe-nya. Cukup sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.